Oke, berikut adalah aplikasi untuk membuat PO atau mencetak faktur pembelian. Karena sifatnya memang khusus untuk mencetak faktur pembelian, di sini hanya ditampilkan data-data yang memang berhubungan dengan pencetakan. Selebihnya adalah modul bantuan untuk mempermudah menganalisa dan mengevaluasi. Sebagai contoh, di sini penjualan stok tidak ditampilkan harga, karena memang tujuannya ya untuk mengecek apakah stoknya masih harus dibeli ataukah masih ada. Kita bisa mulai dengan setup usaha terlebih dahulu. Ya, di sini ada tanggal. Tanggal di sini sifatnya opsional karena hanya digunakan sebagai referensi untuk rekap bulanan. Jadi tidak diisi tidak apa-apa kecuali kita melihat rekap bulanannya. Setelah itu kita bisa isikan data usaha yang akan muncul di PO-nya, kemudian data penanda tangan. Setelah itu kita bisa isikan data produk di sini, ya. Kita bisa isikan juga saldo awalnya di sini. Setelah itu kita bisa setup nama suppliernya yang akan kita kirimin PO. Setelah itu setup nomor dokumen PO di sini. Ya. Ini nomornya bisa diisikan di awal atau diisikan nanti pada saat invoice-nya akan cetak. Ya. Ini akan dipakai sebagai referensi untuk mencetak invoice. Setelah itu kita bisa masuk ke bagian pembelian. Jadi pembelian kita bisa isikan tanggal faktur, nomor PO-nya, nomor urut PO. Yang dimaksud nomor urut PO di sini adalah nomor ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Harus diisi karena kalau tidak diisi dia tidak akan muncul di PO tadi. Kemudian di sini ada nomor referensi dan tanggal transaksi. Tanggal transaksi bisa sama bisa berbeda karena di sini memungkinkan kalau misalnya barang diterima lebih dari satu waktu, misalnya ada transaksi berdasarkan WO 2 atau 3 WO atau berapa WO ditagihkan dalam satu PO, ya. Kita membuat satu PO untuk sekian transaksi. Itu bisa dimungkinkan di sini dengan mengisikan tanggal transaksi yang berbeda dengan tanggal fakturnya. Kemudian nama supplier di sini dipilih, nama produk dipilih, kemudian diisikan jumlah unit dan harga per unit. Setelah itu kita bisa isikan diskon di sini, apakah diskonnya berupa persen ataupun berupa rupiah. Setelah itu kita bisa isikan pajaknya di sini. Jadi ini yang backgroundnya biru muda, ini sifatnya ini berisikan rumus. Jadi tidak perlu diisi karena akan menghitung secara otomatis. Setelah itu kita bisa mengisikan PPN di sini. Kenapa ini dipisahkan? Karena mungkin ada produk yang nilai PPN-nya berbeda nantinya atau tidak dikenakan PPN. Berbeda karena ada rencana kalau tidak salah PPN akan dinaikkan di tahun 2022. Ya, akan ada perubahan nilai PPN. Setelah itu diisikan jatuh tempo, tanggal, penanda tangan, dan catatan. Ya. Di sini perhatikan ada tanggal pengiriman, kemudian ada nama penerima. Ini kalau misalnya dikirimnya tidak ke alamat kita. Jadi bikin PO tapi dikirimnya mungkin ke alamat cabang yang lain, di mana maka bisa diisikan di kolom tadi, ya. Kemudian setelah itu kita bisa mulai memilih nomor PO-nya di sini. Ya. Nanti semua angka akan muncul secara otomatis. Di sini ada sampai 5 model, ya. Masing-masing model berbeda. Sebagai contoh ini yang untuk lebih dari satu transaksi, jadi perlu ada tanggal di masing-masing pembelian produknya. Kemudian di 4 ini mungkin untuk yang data pengirimannya berbeda bisa menggunakan invoice nomor 4. Itu kita bisa masuk ke bagian pembayaran, di mana di sini kita bisa mengisikan data pembayarannya. Jadi di sini kalau misalnya ada down payment bisa diisikan di sini. Kemudian pembayaran 1 dan 2. Jadi berdasarkan kalau di sini pembayaran berdasarkan invoice-nya. Kalau berdasarkan pelanggan nanti akan ada rekapnya tersendiri. Kemudian tanda terima produk ini kalau memerlukan tanda terima produk ini bisa dibuat terpisah, ya. Jadi di bagian bawah sini ada mengirim barang dan menerima barang. Setelah itu ada penjualan stok, ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan di depan, ini sifatnya hanya sebagai ini tidak diisi tidak masalah karena ini hanya sebagai gambaran bahwa produk itu dipesan karena sudah ada penjualan sekian unit, ya. Tapi ini sifatnya opsional. Setelah itu kita bisa masuk ke rekap stok. Nah, ini kalau ada pengisian terhadap penjualan, maka di sini bisa ketahuan saldonya selama periode pencetakan invoice ini.
Setelah itu rekap pembelian. Nah, ini pembelian, transaksi pembelian yang dilakukan. Kemudian pembayaran berdasarkan PO, nilainya, dan yang belum dibayarkan berapa atau utangnya. Kemudian pembayaran berdasarkan supplier. Jadi misalnya PO-nya dikirimkan ke lebih dari satu supplier, kita bisa lihat rekap per suppliernya. Setelah itu PPN, kalau kita mau lihat nilai PPN-nya. Kemudian ini bulanan ya. Jadi PO bulanan kita bisa lihat juga di sini. Setelah itu transaksi per pelanggan. Jadi kalau kita ingin melihat transaksi per pelanggan, per supplier, bukan per pelanggan, sorry, per supplier, kita bisa lihat di sini, kita pilih suppliernya, kita bisa lihat pembayaran ke supplier tersebut. Oke, saya kira cukup jelas ya, tidak terlalu rumit karena fokusnya adalah hanya untuk mencetak PO.